Seringkali kita berhenti bukan karena telah mencapai garis akhir, tetapi karena kita terlalu cepat berpuas diri atas semua yang telah kita capai. Pada video sebelumnya, kita telah menuntaskan langkah awal pendakian ke Bukit Mungkrang. Mulai dari suasana tenang melintasi kebun warga, hingga proses registrasi yang tertib di base camp, semuanya telah kita lalui. Kita juga telah sampai di pos 1 atau disebut Nggolepo. Di sini, rasa lelah akibat tanjakan awal seketika terbayar oleh hangatnya kopi dan pemandangan lembah yang memanjakan mata. Tapi, jangan terkecoh dulu. Meskipun awal perjalanan terasa bersahabat, pendakian yang sesungguhnya menuju puncak 2194 meter di atas permukaan laut baru saja akan dimulai setelah pos ini. Seberapa menantang medan yang menunggu kita di depan, dan keindahan seperti apa lagi yang akan tersaji di puncak nanti? Temukan jawabannya di part 2 pendakian Bukit Mungkrang. Stay tune. Setelah rehat sejenak di pos 1 Nggolepo, napas sudah teratur dan energi pun kembali terisi. Namun, perjalanan belum berakhir. Sekarang, saatnya kita meninggalkan zona nyaman dan menghadapi tantangan yang sesungguhnya di jalur menuju pos 2 atau yang dikenal dengan area candi. Bersiaplah, karena medan di depan akan jauh lebih menguji ketahanan fisik dan mental kita. Begitu kita melangkah keluar dari area pos, karakter jalur berubah drastis. Jika sebelumnya kita disambut dengan jalur landai yang ramah, sekarang tanjakan curam mulai menyapa. Jantung mulai berpacu lebih cepat, napas pun mulai memburu. Inilah bagian di mana setiap pendaki diuji, bukan hanya kekuatan kaki, tetapi juga seberapa besar tekad kita untuk terus mendaki di tengah medan yang menuntut usaha ekstra. Tak hanya tanjakan, tantangan lain juga datang dari alam. Vegetasi yang sebelumnya rapat perlahan menghilang, berganti dengan padang rumput terbuka yang luas. Tanpa pepohonan untuk berteduh, teriknya matahari langsung membakar kulit. Panasnya udara di sini cukup menguras cairan tubuh, membuat setiap teguk air terasa sangat berharga. Namun, di balik rasa panas ini, pandangan mata kita mulai dimanjakan dengan lanskap yang semakin terbuka. Selain cuaca, perhatikan juga jalur yang kita lalui. Tanahnya gersang dan berdebu. Setiap langkah kaki akan membuat debu berterbangan, menempel di pakaian dan sepatu kita. Ini adalah sisi lain dari petualangan yang jarang dibicarakan. Sisi yang menantang, namun memberikan kepuasan tersendiri saat kita berhasil melaluinya. Saat kami hendak mulai berjalan dari pos 1, Gata, sang kakak, mengeluh bahwa tubuhnya tidak kuat lagi untuk berjalan sambil menggendong tas. Memang saat kami akan mendaki Bukit Mungkrang ini, Gata tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia sempat muntah di malam sebelumnya. Tetapi saat pagi hari, ketika kami bertanya apakah dia akan tetap ikut mendaki bersama kami, dia ingin tetap ikut. Yah, tetapi kondisi fisik tidak bisa bohong. Saat dia sudah mulai kelelahan, akhirnya saya memutuskan untuk menggendong tasnya. Jadi, saya melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 tas sekaligus. Bukan karena sok heroik ataupun ingin memaksakan, tetapi dalam sebuah perjalanan, hendaknya setiap rombongan saling memperhatikan. Jika memang ada yang tidak mampu, maka anggota rombongan yang lain hendaknya ada untuk selalu membantu. Banyak orang bertanya, mengapa kita rela bersusah payah mendaki di bawah terik matahari, mengabaikan rasa lelah dan bergelut dengan debu? Jawabannya sederhana, karena perjalanan ini memberikan kita perspektif baru. Saat kita berada di ketinggian, masalah di bawah sana seolah mengecil.
digantikan dengan rasa syukur atas napas yang masih bisa kita hirup dengan leluasa. Akhirnya, kita sampai di area vegetasi sebelum benar-benar mencapai pos 2. Di sini, bayangan pepohonan menjadi penyelamat dari teriknya matahari. Kita berhenti sejenak, membiarkan tubuh beristirahat, berbagi cerita, dan sekedar menarik napas panjang. Terkadang, momen diam seperti inilah yang paling berharga. Menyadari seberapa jauh kita telah melangkah dan mengumpulkan sisa energi yang ada. Mungkin di antara teman-teman ada yang mulai bertanya, mengapa kami, bapak dan ibu dari anak-anak, mengajak anak-anak yang masih kecil ini untuk mendaki gunung. Pertama kali kami mengajak mereka mendaki gunung, kami mengajak mereka untuk mendaki ke Gunung Andong. Awalnya kami ragu, apakah mereka akan kuat, apakah mereka akan menyukai perjalanannya. Tetapi ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Bahkan selalu menagih kami, kapan lagi akan naik ke gunung. Momen-momen seperti inilah yang menjadi momen bahagia bagi kami. Melihat kedua anak kami bersendau gurau, bercanda, dan menikmati perjalanan. Ini Mana, Bu? lumayan. Aman gak tuh? Kamu dibuang ke hutan ya? Enggak. Gunung Mongkrang. Gak mau. Debu. Setelah cukup pulih, kita kembali melanjutkan perjalanan. Kabar baiknya, jalur menuju puncak candi dari sini sangat bersahabat. Hanya butuh sekitar 5 menit berjalan santai di jalur yang relatif landai. Kita sudah bisa sampai di tujuan. Tidak ada lagi tanjakan curam yang menguras napas. Hanya langkah ringan yang membawa kita semakin dekat dengan puncak Candi 1, tempat kita akan bermalam. Dan disinilah kita, di puncak Candi 1. Angin bertiup menyapu sisa-sisa peluh di wajah. Berdiri di sini kita bukan hanya menaklukkan bukit,
tapi juga menaklukkan keraguan dalam diri sendiri. Pemandangan yang tersaji benar-benar membayar tuntas semua lelah. Tidak ada lagi suara bising kota, hanya ada ketenangan dan keindahan yang luar biasa di ketinggian ini. Setelah mencapai puncak, matahari perlahan mulai turun. Saatnya kita mencari lokasi terbaik untuk mendirikan tenda. Membangun rumah sementara di sini adalah bagian paling menenangkan. Sambil merapikan pasak dan mengatur peralatan, kita akan bersiap untuk menyambut malam. Di bawah langit yang nantinya akan dipenuhi bintang, kita akan bermalam di sini, di pelukan alam yang damai. Pendakian hari ini mungkin melelahkan, tapi saat melihat tenda berdiri kokoh, semuanya terasa sempurna. Selamat beristirahat kawan-kawan. Sampai jumpa di esok hari. Pagi menyingsing di antara tenda yang masih basah oleh embun. Namun, suasana pagi ini berbeda. Kami tidak segera bersiap untuk lanjut, melainkan duduk melingkar dalam keraguan. Persediaan air bersih kami menipis jauh lebih cepat dari perkiraan. Puncak Mongkrang masih menanti di atas sana. Tapi apakah dengan sisa akhir yang ada, kami masih punya peluang untuk sampai? Atau justru ini saatnya untuk bijak dan mempertimbangkan langkah selanjutnya? Dengan keputusan yang berat namun bulat, kami memilih untuk tetap melangkah. Awal perjalanan hari ini langsung memberikan tantangan nyata. Turunan yang cukup curam dengan tanah yang kering dan berdebu. Setiap langkah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Sepatu yang licin di atas debu membuat konsentrasi kami teruji. Ini bukan sekedar berjalan, tapi menyeimbangkan antara kecepatan dan keselamatan di medan yang tidak ramah.
Setelah turunan panjang tadi, medan perlahan berubah menjadi lebih landai, diselingi tanjakan-tanjakan kecil yang mulai menguji stamina kami yang belum sepenuhnya pulih. Langkah kaki terasa lebih berat, napas mulai terasa kering. Di kejauhan, pos 3 mulai terlihat. Itu adalah titik tujuan kami saat ini, tempat di mana kami harus menentukan apakah akan terus mendaki atau berhenti lebih awal. Kelelahan mulai terlihat jelas, terutama pada Gata. Langkahnya mulai melambat di belakang, napasnya memburu, dan tatapannya menyiratkan perjuangan yang luar biasa. Air yang tersisa di botol semakin sedikit, dan setiap tetesnya kini menjadi sangat berharga. Kami saling melirik, mencoba membaca apakah masih ada energi tersisa di dalam diri kami untuk menaklukkan medan yang menanjak di depan mata. Namun di tengah atmosfer yang penuh keraguan itu, Mina muncul dengan energi yang berbeda. Meski ia tahu betul betapa jauhnya puncak yang akan kami daki, ia tidak membiarkan rasa cemas mendominasi rombongan. Dengan senyum yang tetap terjaga, Mina terus melangkah di depan, memimpin perjalanan dengan langkah yang konstan dan memberi dorongan semangat bagi siapapun yang mulai goyah. Melihatnya membuat kami termotivasi, memastikan Gata dan yang lainnya tetap fokus dan tidak kehilangan harapan. Sedikit lagi, seakan-akan ia berucap setiap kali kami merasa ingin berhenti. Semangat Mina seolah menjadi bahan bakar tambahan bagi kami semua. Ia tahu bahwa puncak tidak hanya membutuhkan fisik yang prima, tapi juga jiwa yang tidak mudah menyerah. Kehadirannya di depan bukan hanya tentang menunjukkan arah, tapi tentang menjaga nyala api semangat kami agar tidak padam, bahkan saat situasi terlihat mustahil. Akhirnya, setelah perjuangan panjang melawan debu dan rasa haus, kami sampai di pos 3. Tempat ini bukan sekedar titik pemberhentian. Di sini, realitas situasi kami semakin terasa nyata. Begitu langkah terhenti, mata kami langsung tertuju pada satu hal: sisa persediaan air di tas kami. Di pos 3 ini, suasana menjadi lebih hening dari biasanya. Kami duduk, mencoba mengatur napas yang masih tersengal, sementara pikiran melayang pada puncak yang terlihat begitu megah, namun kini terasa begitu jauh. Gata tampak benar-benar kelelahan, menatap ke arah jalur menanjak di depan dengan tatapan yang menyiratkan dilema. Apakah tempat ini akan menjadi saksi titik balik keberhasilan, atau justru menjadi titik di mana kami harus mengakui keterbatasan diri?
semakin menancap tajam, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Dengan sisa tenaga yang terbatas dan persediaan air yang nyaris habis, mungkinkah kami mampu memijakkan kaki di puncak Mongkrang? Atau mungkinkah batas kemampuan kami berakhir tepat di sini sebelum mencapai tujuan utama? Hanya tekad yang kini tersisa, dan jalan di depan akan segera memberikan jawabannya. Dengan sisa logistik yang kritis dan kondisi fisik yang sudah di titik nadir,